Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ila musalifatil kitab wa muqaddimatil kitab wa masyayikhihim wa ustadzina wa usulihim wa jami masyayikhina wa ustadzina wa usulihim wa usulihim wa jami talamidana wa liman fa'ati wa barakati hadil kitab wa hadil ulum fid dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana wa nafa'ani bi ulumil kitab amin ya rabbal alamin. Bab taharah kemarin air, jenis-jenis air sudah ya. Sekarang hukum menggunakan air. Sumal miyahu, maka adapun air itu tangkosimu, terbagi apa air arba'ata aqsamin kepada 4 beberapa bagian. Akadua, adapun yang pertama itu tohirun, air itu suci binafsihi, di dalam diri sendirinya air tersebut. Jika keadaan air itu suci. Mutohirun juga mensucikan. Kan ada air itu nanti suci mensucikan tapi makruh. Ada nanti air itu namanya air yang sudah berubah. Ada nanti bakalnya air itu namanya mustakmal. Yang terakhir nanti namanya air najis. Seperti itu ya. Nah, terus ini perlu digarisbawahi bahwasanya bersuci kalau dalam syariat itu ada 2 hal yang perlu disucikan. Nanti kalau tasawuf lain lagi Mas Sobat ya. Ini fikih maksudnya ya. Ketemu Mas Kani kok di debat pulang, aduh Pak mensucikan hati. Nah, lain. Ini maksudnya sing dohir wae, yang nampak wae, yang kita kerjakan tiap hari-hari ya. Mensucikan hati. Jangan ke situ dulu. Jadi dalam istilah syariat atau fikih atau dalam Islam bersuci itu ada 2 macam. Yaitu bersuci dari najis, yang kedua bersuci dari hadas. Nah, terus alat yang digunakan untuk bersuci itu nanti yang pertama yang dibahas air ini, terus nanti ada yang namanya tanah atau debu, yang kita dengar biasanya tayamum itu. Yang terakhir walaupun tidak diterangkan di sini yaitu api, tapi tidak diterangkan di sini yang umum ya, cuman air dengan tanah atau debu. Nanti masuk ke api. Ya itu memang ada ya, tapi memang tidak digunakan kalau di sini. Yang ini yang dibahas cuman air dengan tanah besok. Ya, jadi ini yang jangan sampai kita nanti salah paham antara mensucikan dari najis dengan mensucikan dari hadas itu berbeda. Jadi kalau kita bahas najis ya najis urusannya, tidak ada kaitannya dengan hadas. Nah, begitu maksudnya, harus dipahami seperti itu. Kalau kita membahas hadas ya berarti yang dibahas hadas. Nah, contoh besok umpama Mas Sobat sudah wudhu kok kena telek. Kalau dulu kita dengar wah batal, tidak ada hubungannya antara najis dengan hadas. Urusan najis ya najis, teleknya itu disucikan baik dengan cara besok yang diterangkan. Nah, tapi kan tidak ada yang besok itu yang membatalkan wudhu kok kena telek, kan nggak ada. Nah, berarti wudhunya tidak batal karena urusan hadas. Lah baru nanti yang diurus karena najis ya yang diurus najisnya wae. Nah, selama ini kita kadang karena belum paham kan kena telek wae wudhunya batal, suruh wudhu lagi ya kan. Padahal yang wajib cuma najis itu kita sucikan secara syariatnya. Itu seperti itu caranya nanti. Kalau mu'allif rahimahullah, jadi kalau sudah tahu 2 jalur itu, nanti kita bisa memisahkan, bisa memilah. Jadi tidak menyampur antara najis dengan hadas. Kalau najis itu sesuatu yang wajib disucikan tapi nampak bendanya. Kalau hadas itu tidak nampak, yang ada di diri kita. Nah, baru najis nanti kalau sudah dibahas, nanti najis itu ada 3, ya kan? Mukhafafah, mutawasitoh, mubaladoh. Lah nanti hadas dibagi 2, hadas kecil dengan hadas besar. Nah, cuman begitu nanti, enggak sulit pokoknya. Nah, itu ya. Kita yang bikin kita perasaan kita sulit itu karena kita salah paham selama ini, terkadang begitu, gitu ya.
Qalal mu'allif rahimahullah wa nafa'ani bi ulumi fid dharain amin ya rabbal alamin. Jadi alat yang untuk mensucikan entah dari najis entah dari hadas tadi, itu yang pertama yang dibahas di sini adalah air. Lah air itu kalau sudah dia ibaratnya air yang suci, nah itu nanti bisa ada yang mensucikan benda lain. Contoh kita terkena najis tadi, air itu bisa kita gunakan untuk bersuci tadi atau bersuci dari hadas, baik dari najis maupun dari hadas. Nah, air yang seperti itu disebut namanya tohirun fi nafsihi atau tohirun mutohirun lah kalau yang kita sering dengar di kecil dulu kan. Suci di dirinya sendiri, mutohirun juga mensucikan li ghairihi kepada selain di air tersebut. Ghairu makruhin yang hukumnya tidak makruh, apa istimaluhu menggunakan air tersebut. Bahwa adapun air yang sedemikian itu al-ma'u itu namanya air al-mutlaqu yang mutlak an qayyidin dari apa itu namanya bundelan dia boleh ikatan lazimin yang tetap. Fala yadurru maka hukumnya tidak bahaya apa al-qayyidu ikatan tadi al-munfaku yang memisahkan. Contohnya kama ilbi'ri seperti air sumur. Nah, cuman namanya baik ya gitu loh. Jadi nama itu tidak merubah air, lah itu namanya tidak terikat kepada sesuatu. Fi kaunihi di dalam keadaannya air sumur tadi mutlakon di dalam kesemuamuanya atau kemutlakannya. Beda kalau nanti seperti ini kan sudah namanya lain, air kopi. Nah, itu ya. Walaupun nanti air sumur kita taruh gelas tetap air sumur. Nah, itu maksudnya begitu, beda dengan seperti ini tadi. Jadi dia tidak terkontaminasi atau terhubung dengan sesuatu wadahnya. Nah, beda kalau seperti ini, walaupun wadahnya gelas, sama-sama dari sumur, tetap air sumur. Walaupun diwadahi gelas, itu yang disebut tohirun mutohirun tadi. Nah, kalau yang seperti ini besok namanya tohirun ghairu mutohirun, suci tapi tidak mensucikan. Nah, itu ya, nanti yang ketiga ya, karena namanya sudah berubah. Kalau tadi walaupun air sumur kita ambil taruh gelas, namanya tetap air sumur. Lah kalau ini walaupun sama-sama wadahnya gelas, namanya air kopi atau air teh atau air fanta dan segala macamnya. Lah yang demikian itu bukan termasuk tohirun mutohirun. Nah, tohirun mutohirun contohnya ya air sumur tadi, walaupun ditaruh ember tetap air sumur, ditaruh galon tetap air sumur. Nah, dan seterusnya itu maksudnya anqayyidin itu maksudnya seperti itu. Jadi lepas dari ikatan itu seperti itu maksudnya. Sudah bisa dipahami kira-kira? Nah, itu seperti itu. Itu yang pertama, jadi suci dan mensucikan. Jadi seperti itu contohnya, itu namanya air yang suci dan mensucikan tanpa makruh. Itu yang pertama. Pokoknya air bebas lah ini. Wasani dan adapun yang kedua itu tohirun air yang suci fi nafsihi di dalam diri sendirinya air tersebut. Mutohirun juga mensucikan li ghairihi kepada selain air tersebut. Tetapi makruhun hukumnya makruh apa istimaluhu menggunakan air tersebut fil badani di dalam badan. La fi saubi bukan di dalam pakaian. Jadi yang nomor 2 ini dia suci. Tapi bentuk air yang kedua ini andaikan kita gunakan di badan, hukumnya itu makruh karena bahaya. Nah, itu ya. Wawa yaitu adapun air yang suci tapi tidak mensucikan tapi makruh digunakan di badan, suci mensucikan loh ya, tapi makruh karena bahaya. Nah, gitu maksudnya. Nah, makanya hukumnya makruh, tapi tidak haram, tapi tetap bisa mensucikan maksudnya. Wawa adapun air yang demikian itu al-ma'u air al-musammasu yang terkena paparan sinar matahari. Ai al-muskhinu artinya yang terpapar ditaksiri samsi dengan bekasnya sinar matahari fihi di dalam air tersebut. Wa innama yukrahu dan sesungguhnya dimekruhkan apa air yang model diterangkan ini nanti syar'an di dalam syariatnya biqatri harin dengan datangnya panas fi inain di dalam wadah muntobiin yang dicetak illa nakdai ini kecuali wadah yang dari emas dan perak.
Mutabiin ada yang memaknai kalau bisa dipukul. Maksudnya begini, contoh yang dijelaskan di situ, yang wadah itu dari besi. Dari besi ya. Jadi ada pipa itu besi. Nah, terus terkena ada airnya. Nah, terkena sinar matahari kan hangat. Lah, di situ kalau menurut dalam fikih itu nanti membahayakan badan. Karena tekyeng apa? Karat. Ya. Nah, itu nanti masuk ke dalam air sehingga mengenai tubuh kita, sehingga karat itu nanti masuk ke dalam tubuh kita. Itu begitu, makanya hukumnya makruh. Tapi tetap boleh kalau untuk bersuci. Tapi makruh tadi karena ibaratnya kalau terus-terusan itu bahaya. Nah, itu maksudnya begitu. Kecuali emas dan perak, maka dia tidak menyampur sifatnya itu dengan air tadi. Karena sucinya emas dan perak. Nah, terus ngapa loh Pak, emas dan perak kok dibela-belain terus? Nah, ya kan? Mas Sobat tentu udah ngerti. Emas dan perak itu ngopo kok ibarat dimuliakan Allah itu karena dulu, ini kisahnya ya. Ketika Allah Subhanahu wa taala menghukum ayah kita atau bapak kita Nabi Adam dan ibu kita Hawa, hukuman itu turun dari surga, itu lainnya kan pada sedih. Lah dia tuh enggak sedih dewek, gitu loh. Nah, itu salah satu sebabnya itu. Ngapa kok emas dan perak hingga yaumul kiamah bahkan besok di akhirat itu masih dipakai. Nah, itu salah satunya itu. Kalau menurut emas dan perak ya sudah sewajarnya, namanya salah ya dihukum. Nah, itu maksudnya. Maka dia tidak nangis dewek. Nah, maka dia diistimewakan itu. Itu salah satu penyebabnya. Ya ada penyebab-penyebab yang lain, cuman itu penyebab utama itu begitu. Mas kayak salah dihukum ya sebenarnya. Kalau lain kan pada sedih. Nah, malaikat sedih. Lain-lainnya sedih, hewan-hewan sedih, tumbuhan sedih. Nah, dia tidak sedih dewek. Nah, pokoknya wajar lah, namanya salah kok dihukum ya biarin. Nah, itu salah satunya begitu sebabnya. Salah satu riwayatnya lo ya. Dalilnya mana Pak? Ya kalau di hadisnya nggak ada. Riwayat dari para ulama kita ya. Dari hikayat. Nah, percaya sekarang tuh rapi-rapi lah. Pokoknya semua lah. Nah, ya itu riwayatnya begitu, salah satu riwayatnya. Kenapa emas dan perak itu diistimewakan li sifai jaurihima, dikarenakan bersihnya sifat emas dan perak. Wa idza baroda, dan ketika air yang di dalam pipa yang dibentuk dari apa tadi besi tadi kok sudah kering, zalat, maka akan hilang apa al-karahatu kemakruhan. Nah, jadi kalau kok sudah kering lagi, maksudnya sudah enggak panas lagi, sudah dingin, maka kemakruhan itu ya hilang seperti air suci dan mensucikan tidak makruh tadi. Waftaro, dan memilih siapa An-Nawawi, Imam An-Nawawi adamul karahati, tidak adanya kemakruhan mutlakon dengan mutlak. Kalau menurut Imam Nawawi ya enggak urus itu ya enggak makruh ndak apa, nyata-nyatanya boleh, bisa untuk bersuci, kok ngerepotin wae lah gitu maksudnya kalau menurut Imam Nawawi. Maksudnya orang ibadah, orang bersuci itu biar enggak repot lah gitu, biar enak lah gitu. Wa yukrahu, dan dimakruhkan aidon dengan lagi apa syadidu sukunati, sangatnya panas wal buru jadi dan sangat dingin. Mandi besar atau wudu atau menghilangkan najis dengan air yang terlalu dingin atau air yang terlalu panas, itu pun hukumnya makruh, tapi tetap boleh ya. Itu yang kedua. Jadi intinya satu dan kedua tadi enggak masalah. Nah, untuk bersuci andaikan ada masalah, hukumnya cuma sebatas makruh. Nah, maksudnya begitulah, artinya boleh semua. Walaupun tadi ada yang mengatakan para ulama kita itu makruh karena itu tadi ada bahaya di badan kita andaikan kita gunakan. Wal kismu, dan adapun bagian asal isu yang ketiga itu tohirun, air itu suci fi nafsi, di diri sendiri air tersebut, tapi ghairu mutahhirin, tidak mensucikan li ghairihi, kepada lainnya air tersebut. Wa adapun air yang demikian itu al-ma'u, air al-mustakmalu, yang sudah digunakan untuk apa? Wiso kayak apa kayak enggak, tapi firof il hadasi, di dalam menghilangkan hadas, au izalati najisin, atau menghilangkan najis.
dua pokok tadi, bersuci dari dua hadas dan najis tadi yang sudah digunakan untuk itu. Nah, kalau cuma basuh-basuh wae enggak niat wudhu, enggak niat mandi, lah air itu ya enggak apa-apa gitu loh. Nah, artinya boleh digunakan, wong belum dipakai namanya. Nah, itu begitu. Masih suci dan mensucikan. In lam yutaghayyar, jika kok tidak berubah apa air, walam yasid dan tidak bertambah apa wasnuhu timbangannya badang fisolihi, setelah terpisahnya daripada yang disucikan tadi amma dari sesuatu, karena yang ada apa ma ada itu ba'ud dan jauh ba'da itibarima, setelah mengira-ngirakan sesuatu yatasarraf bahu yang menyampur apa mahu kepada air tersebut al-maksula yang dibasuh minal ma'i dari air. Jadi setelah digunakan itu air itu kok tidak berubah, maka itu tidak disebut air mustakmal. Air mustakmal itu pokoknya yang sudah digunakan untuk bersuci baik dari hadas ataupun dari najis, seperti yang dicontohkan bulan kemarin. Nah, siapa yang tanya kemarin wudhu dari ember. Nah, kalau yang sudah kita pakai sampai entah ke tangan atau ke wajah, nah, sudah niat wudhu itu ya kan, lah itu kok mercik lagi ke air yang di ember tadi yang kurang dari 2 kulah nanti itu, maka itu namanya air itu mustakmal, sudah dipakai artinya mustakmal tuh. Nah, jadi istilah mustakmal itu kalau kita dengar berarti sudah dipakai bekas. Nah, ya kalau perempuan itu jadul lah maksudnya ya. Umpomo maksudnya sudah pernah nikah lah gitulah ya. Kepergian. Mustakmal. Nanti kalau kurang pas tanyanya sama Mas Kenny. Saya pasti piye Mas? Mustamal apa mustakmal? Mustakmal. Nah, itu seperti itu ya. Nah, ibaratnya begitulah. Nah, itu namanya air mustakmal, kira-kiranya begitu. Jadi air yang sudah terpakai baik untuk menghilangkan najis maupun menghilangkan hadas. Karena tadi sudah rumusnya bersuci itu ada 2, dari hadas dan dari najis kan gitu. Nah, terus wal mutaghayyiru, dan juga air yang berubah. Ay wa min hadil qis. Ay wa min hadihi, dan itu adapun inilah hukum. Ya hadal qismu, adapun inilah bagian itu al-ma'u air al-mutaghayyiru yang berubah. Apa akhadu ausofihi, salah satu sifatnya air tersebut, bima sebab sesuatu, ay bisain artinya sesuatu, kholato yang menyampur hu kepada ma, menyampur apa ma hu kepada air, minat tauhidoti dari sesuatu yang suci. Yang kedua itu tadi kan namanya air yang berubah, air yang mustakmal ya. Lah yang kedua itu air yang berubah. Contoh begini, yang tadinya air mutlak tadi, air sumur, ditaruh gelas ya tetap air sumur. Lah itu karena dikasih kopi sama Mas Kenny, dikasih gula atau dikasih teh, namanya berubah, air kopi, air teh. Lah yang seperti itu namanya air yang mutaghayyir atau air yang sudah berubah. Nah, itu tidak boleh untuk bersuci lagi. Masa wudhu pakai kopi? Nah, enggak cocok pesan. Nah, enggak sesuai namanya ya itu. Jadi mustakmal tadi sudah enggak boleh lagi untuk bersuci, dan juga air yang sudah berubah, contoh bercampur dengan sesuatu yang suci tadi, itu namanya air yang berubah. Nah, seperti ini namanya air kopi. Nah, itu seperti itu contohnya. Air kholatohu artinya menyampur. Benar Mas kami? Air taghiron artinya berubah. Yamna'u yang mencegah apa perubahan tadi, itlaqu ismil ma'i kepada kemutlakan nama air alaihi kepada tercampurnya tadi. Fa innahu, maka sesungguhnya air yang demikian itu thahirun hukumnya suci, ghairu tahurin yang tidak bisa mensucikan, khisian baik dalam keadaan rasanya karena adanya apa taghiru perubahannya, atau takdirian atau kira-kiranya. Jadi contoh ini tadi. Nah, sudah dicampur dengan kopi, jadi namanya sudah berubah, wedang kopi, nah, atau air kopi. Nah, seperti itu contohnya, karena sebab dicampur dengan sesuatu yang suci, jadi namanya sudah berubah, maksudnya bukan air sumur lagi, bukan air ledeng lagi, atau bukan air pam lagi, tapi sudah berubah air kopi. Nah,
itu seperti itu namanya berubah, maka namanya air yang sudah berubah. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ani bi ulumi fitarin amin ya rabbal alamin. Ka'ani talato, seperti contohnya jika kok bercampur apa air apa ma'u tohir tadi, sesuatu yang suci, bil ma'i dengan air. Ka'ani talato, seperti jika bercampur bil ma'i dengan air apa ma sesuatu, yuwafiqahu yang menyamai apa mahu kepada air fi sifati di dalam sifatnya, kama il warobi, seperti contohnya air bunga mawar, al mungqati'i yang terpisah, ar-raihati yang berbau. Nah contoh air minyak umpama kan, air minyak pakai wong sugih ya kan, terus wudu pakai minyak wangi ya tidak boleh, namanya air sudah berubah, namanya sudah minyak wangi, air kopi, air teh. Nah, jadi namanya kok sudah berubah yang seperti itu dari keaslian namanya tadi, maka itu disebut mutaghayyir, sudah tidak boleh lagi untuk bersuci, baik menghilangkan najis maupun hadas. Wal ma'u, dan juga adapun air al mustakmalu yang mustakmal, fa in lam yamna, jika kok tidak mencegah apa air, itulah ismil ma'i, kepada kemutlakan nama air, alaihi kepada tercampurnya tadi, biangkana, gambarannya jika ada apa taghyiruhu, perubahan air tersebut, bitohiri dengan sesuatu yang suci, yasiron yang sedikit, au bima, atau dengan sesuatu yuwafiqo yang mencocoki apa ma alma kepada air fi sifati di dalam sifatnya, wa qaddaro, dan juga mengira-ngirakan mukhalifan di dalam perbedaannya, walam yughayyir, dan juga tidak berubah, fala yaslib, maka tidak merusak apa ma tahuriyati kepada kesucian air tersebut. Bahwa maka adapun air yang demikian itu mutahhirun, hukumnya suci, li ghairi, kepada lainnya. Contohnya maksudnya begini, umpama ini air mutlak tadi atau air sumur tadi, lah Mas Kemi kasih kopi, kan barang lain, nah, tapi cuma sedikit til, nah sitik tok, nah kalau tidak berubah kasih berinian lah umpama kan. Lah yang model seperti itu karena tidak merubah namanya, tetap air sumur namanya. Kalau air kopi kan berarti nampak seperti ini, berubah. Nah, kalau tidak berubah, artinya masih bening nian, ya berarti bukan air kopi Mas Kemi, tetap air tadilah. Nah, tercampur yang model seperti itu maka masih termasuk suci dan mensucikan, maksudnya begitu. Kira-kira bisa bedakan enggak nih? Bisa ya, antara yang sama-sama kecampur tapi masih boleh untuk bersuci dengan yang tidak. Kalau perubahannya cuma enggak, belum aku masih beningnya, walaupun dikasih kopi, cuman masih sedikit umpama kan. Lah maka yang demikian itu tetap masih dihukumi suci. Nah, bisa mensucikan, untuk bersihin kotoran atau najis masih boleh. Waktu roza, dan berbeda bikaulihi dengan dawanya ke musonef qolatahu an-nitohiri al-mujawiri lagu. Waktu roza, dan berbeda bikaulihi dengan dawanya ke musonef qolatahu bercampur kepada air an-nitohiri dari sesuatu yang suci, al-mujawiro yang berdampingan lahu kepada air. Fa'inahu, maka sesungguhnya air itu bakin tetap ala tuhuriyatihi kepada kesucian air tersebut. Walaupun ada apa taghyiru, perubahannya itu kasiron, banyak. Lah kalau yang bercampur tadi memang yang dilewatin dia, contoh umpama di kanal ya kan, atau di sungai. Lah kalau pas air itu banyak dan baru datang kan bercampur tanah itu. Nah, terus butek, keruh lah ya kan. Lah yang seperti itu karena dia mujawiroh, memang memang tempatnya dia lewat, bercampur tanah seperti itu, maka itu tetap hukumnya suci dan mensucikan, walaupun keruh tadi, walaupun ibaratnya keruhnya nemen, nah itu tetap dibolehkan, walaupun perubahan yang sangat keruh tadi. Kalau kok modelnya seperti itu masih suci dan mensucikan. Wakada, dan demikian juga al-mutaghayyiru, adapun air yang berubah, bimukholiti, dengan bercampur, la yastagna, yang tidak mampu apa al-ma'u air anhu dari barang tersebut.
katinin, contohnya seperti bercampur tanah, watoh labin dan juga bangsanya pasir, wama dan sesuatu fi mukorihi yang di dalam tempatnya air tersebut, wama marihi dan tempat, maksudnya mukorihi itu macam apa ya, kolam kan airnya hijau tuh. Nah, tempat diamnya air itu namanya makori. Nah, itu yang seperti itu walaupun begitu tetap hukumnya suci. Wama marihi atau tempat lewatnya tadi seperti sungai tadi atau kanal tadi, maka itu tetap hukumnya air itu suci walaupun campur godong-godong, campur apa ya kan. Nah, yang penting kalau nampak itu ada teletnya jangan diginiin gitu Mas Kami ya. Nah, itu. Wal mutagayyiru dan sesuatu yang berubah ditulil maksi dengan lamanya diam. Fa innahu maka hukumnya air yang lama diam itu hurun hukumnya suci. Atau mungkin Mas Kami nengok kalau di sini kan masih ada namanya kubangan babi. Nah, itu kan awalnya kan keruh itu. Lah terus umpama babi kemarin kena corona habis kan. Umpama lah terus diem lama akhirnya jadi bening, maka walaupun seperti itu, walaupun bekas babi tetap hukumnya suci. Nah, itu maksudnya begitu. Bekas kubangan kebu, bekas telek-telek pletong-pletongnya ya di situ. Tapi kalau sudah lama diam, maka itu tetap hukumnya suci. Maksudnya begitu. Nah, itulah yang bagian nomor 3. Tadi air mustakmal dan air yang berubah. Nah, itu ya. Yang nomor 3, air yang mustakmal dan air yang berubah. Sekarang wal qismu dan adapun bagian arabiu yang keempat itu al-ma'u air an-najisu yang najis. Jadi yang nomor 3 sama nomor 4 ini pokoknya sudah tidak bisa dipakai untuk bersuci, intinya begitu. Kalau nomor 1 dan 2 tadi masih boleh untuk bersuci. Wal qismu dan adapun bagian arabiu yang keempat itu ma'un air, itu ma'un najisin air najis. Air mutanajisun artinya air yang terkena najis. Nah, air najis atau air yang terkena najis. Wawa adapun air yang terkena najis itu akismani ada 2 macam. Akaduma adapun salah satunya 2. Itu wawa adapun air yang terkena najis itu alladhi yaitu air halat yang masuk fihi di dalam air tersebut apa najas satu najis. Air yang masuk ke dalam air itu suatu najis. Nah, tagoyirun baik itu berubah amla atau tidak. Wawa adapun air yang demikian itu air wal khalu adapun keadaan air anahu sesungguhnya hukum yang demikian itu ma'un air dunal kulata ini yang kurang 2 kulak. Jadi ada air kurang dari 2 kulak. 2 kulak itu kurang lebihnya 174 liter kurang lebihnya ya. Nah, anggaplah 200 liter lah. Lah air kurang dari 174 liter tadi kok dia kemasukan najis, maka berubah nggak berubah tetap najis, titik, tidak bisa ditawar lagi. Air dalam ember yang besar umpama, tapi kan tetap nggak ada 174 liter kok kemasukan telak cicak, dia kan kotoran cicak termasuk najis, walaupun bening tapi nampak itu telak cicak. Nah, tetap hukumnya najis. Nah, itu begitu. Atau termasuk bangkai kan dia najis. Jadi ada air 1 ember kemasukan tikus mati di situ, walaupun belum bau, tetap hukumnya najis asal kurang dari 2 kulak. Nah, itu ya. Itu begitu kuncinya. Karena nanti ada yang 2 kulak. Ya. Nah, 2 kulak atau lebih. Wa yustasna dan berbeda min hadil kismi dari inilah bagian apa almayitatu bangkai alati yaitu bangkai ladama yang tidak ada darah lah bagi bangkai tersebut itu sailatun mengalir inda qatliha ketika matinya bangkai tersebut ausaki uduin atau rontok anggota badannya minha dari hewan tersebut. Contohnya kadubabi, contohnya lalat. Ilam tatroh jika kok tidak terbang apa lalat tersebut fihi di dalam wadah air tersebut. Walam tagoy ya rohu dan tidak merubah apa bangkai tadi kepada air yang kurang 2 kulak tadi. Nah, jadi air ada 11 atau ada 1 ember.
Lah itu kok kemasukan bangsanya hewan-hewan kecil, maksudnya ini ya, hewan-hewan kecil yang darahnya itu tidak mengalir, contoh kemasukan bangkai semut, kemasukan bangkai lalat, atau sayap lalatnya jatuh ke situ, nah, kan termasuk najis itu sebenarnya, tapi kan itu dimaafkan, dimakfu bahasa kita, maka itu tidak dihukumi najis. Kalau kok kecemplungan atau kemasukan yang hewan-hewan sedemikian itu, walaupun kurang dari 2 kula. Tapi kalau kotoran, walaupun telek cicak itu cuma putihnya tok Mas ini, itu tetap najis, atau hitamnya tok, putihnya tok lah yang umum ya kan, yang kecil kan ada putih ada hitam tuh. Yang masuk ke situ putihnya tok, wah tanggung gitu. Kecilnya yang putih di sini, yang hitam di sana di luar umpama kan, atau di pinggiran wadahnya itu. Maka walaupun begitu, kalau kurang dari 2 kulah tadi, hukumnya tetap najis, berubah nggak berubah, bening nggak bening, itu tetap najis. Maksudnya begitu. Tapi kalau yang masuk ke situ kok bangsa hewan-hewan kecil mati di situ, kan besok bakalnya bangkai itu termasuk najis. Tapi kalau bangkai yang kecil seperti itu dia najis tapi dimaafkan. Maka yang model kasus yang seperti itu, air itu dihukumi tidak najis. Nah, itu maksudnya begitu. Wakada dan demikian juga apa najis itu najis, alati yaitu najis layu triku, tidak tahu kepada najis apa torfu mata. Fakulu minhuma, maka dari keduanya hewan kecil tadi atau yang najis yang tidak nampak mata. Ini dalilnya pokoknya asal tidak nampak mata itu boleh dipakai. Nah, itu maksudnya begitu sajadah. Tapi kita tidak tahu tadi bekas ada teleknya, tapi kita tidak tahu, maka itu boleh dipakai karena allati la yudrikha at-tarfu fakulu minhuma la yunajisu alma, maka yang demikian itu tidak menajiskan air. Hewan kecil tadi atau najis yang tidak nampak di mata itu andaikan jatuh di air yang kurang dari 2 kula, maka hukumnya tidak najis. Maksudnya begitu intinya ya. Tapi kalau kemasukan najis, telek cecek atau tadi kan, atau telek apa lah ya kan, apa menang telek Mas Kemi, agak repot itu. Lah itu tetap najis gitu loh maksudnya. Berubah nggak berubah, nampak nggak nampak, bau nggak bau, asal kurang 2 kula itu najis. Nah intinya begitu. Oh Mas Kemi. Ini contoh ndak orang moto tuh begini. Contoh ya kan. Ada anak yang beler, sebut ya kan, ada air sember itulah tidak yang lainnya. Lah ternyata entah macam mana tuh kencing mainan di situ. Tapi kita tidak tahu kalau dia tadi kencing di situ. Sampai kapan-kapan pun kita tidak tahu. Nah maka yang demikian itu hukumnya tidak najis. Ya, itu maksudnya itu. Karena tidak nampak di mata. Tapi kalau nanti bocahnya ngomong, ya baru najis, baru ulangi, ya itu ya. Ingatlah kecil kita Mas Kenny ya kan, sama mbok kita, mak kita ya kan, mbok kita, mak kita sudah ngambil air dari poyo itu 1 ember ya kan, rupanya kita kencing tuh mainan. Nah, atau anak kita lah kalau sekarang ya kan. Nah, kalau sekarang kan tidak begitu. Ini contoh maksudnya. Mas Kenny merajuk pula guru. Cuma ya, masa bergurau, kira ngantuk. Lah, andai kan Pak anak kita tadi kencing di situ dan terus kita pakai wudhu. Lah ternyata dia ngomong, "Pak, Mak, tadi saya kencingi," maka harus ngulang. Tapi kalau memang nggak tahu niat dia nggak ngomong ya tidak apa-apa, nggak payah ngulangi. Nah, maksudnya begitu loh. Karena tidak nampak di mata dan tidak ada penjelasan gitu. Tapi kalau dia ngomong, "Mak, itu tadi aku kencingi loh." Nah, ya ditanya nian, ya nian loh, ya. Kalau kok kita sudah pakai untuk wudhu, kita untuk sholat ya kita ngulang wudhu lagi, yang bersihkan najis tadi, sama itu bercampur najis kan gitu. Itu caranya begitu. Tapi kalau tidak nampak di mata, intinya silakan. Kalau sudah tahu seperti ini, yang kerjanya motong di kebun, jangan susah lagi besok sholat. Berarti kalau nggak ada najis nampak di mata, maka boleh sholat di situ. Nah intinya begitu ya. Jangan pakai alasan lagi kalau sudah ngaji ini besok ada sholat ngapa di kebun. Nggak teh apa, nggak teh tempatnya. Lah perasaan orang sekarang tuh repot ya Mas Nulis. Kadang tuh perasaan sholat tuh harus di masjid ya. Kalau udah di masjid dia mau sholat lah itu repot, padahal Allah tuh dalam hadisnya Nabi itu
menyuruh bahwa itulah enaknya umat Nabi. Kalau umat dahulu ibadah itu harus di tempat ibadah beliau. Tapi enaknya umatnya Nabi boleh beribadah di manapun. Kullu ardillahi masjidun, setiap bumi Allah itu masjid. Asal jangan ketok telek tadi loh, untuk sujud ya, atau dinyak-nyak. Nah, yang penting begitu. Itu enaknya umat Nabi. Bebas nak sholat dimanapun. Kullu ardillahi masjidun, tiap buminya Allah itu masjid. Nah, intinya begitu. Tidak macam umat terdahulu. Ada keringanan walaupun tidak di masjid boleh sholat, cuman sebaiknya ya di masjid. Lah itu begitu maksudnya berjamaah kalau bisa. Itu yang pertama, air najis yang pertama. Air najis yang kedua, aukana atau ada apa air tersebut itu kasiron banyak. Banyaknya seberapa sih? Kulata ini 2 kulah fa'aksaro atau lebih. Fatagoyaro maka berubah yasiron, baik perubahannya itu sedikit, au kasiron atau banyak. Nah, jadi ada air 2 kulah 74 liter lebih. Kecemplungan najis, kemasukan najis, baunya berubah atau rasanya berubah atau warnanya berubah, maka hukumnya najis walaupun air itu banyak. Di sumur kan banyak itu Mas Kami, kemasukan bangkai tikus, nah terus airnya kita sedot atau kita timbul tuh bau, maka najis. Atau warnanya berubah, maka najis. Nah, itu begitu rumusnya ya. Tapi kalau belum berubah baru niat nyemplung, nah diambillah cepat apanya itu, maka belum najis. Itu maksudnya begitu. Berarti nguras Pak, nguras. Kalau tidak mau nguras ya nemu yang hukum pertama tadi, didiamkan lama. Ya. Kan ada tadi yang pertama tadi, ya. Air yang berubah tadi didiamkan lama. Sudah nggak bau lagi, baru hukumnya suci lagi ya begitu tadi. Kalau nggak mau nguras ya. Sudah paham itu ya? Kurang 2 kulah atau lebih tapi kok berubah, maka hukumnya najis. Nah kalau kurang 2 kulah berubah nggak berubah tadi najis, begitu loh intinya. Wal kulatani dan adapun 2 kulah itu khamsami atiritlin 500 kati bil Baghdadi di golongan Baghdad. Takriban di dalam kira-kiranya fil asohi di dalam qaul yang paling sahih atau hukum yang paling sahih ya kurang lebih itu 174 liter kalau diliteri ya. Kalau komparasinya di sekarang Fima di dalam keduanya waritlu dan adapun 1 kati al-Baghdadi ya golongan Baghdad indang Nawawi menurut Imam Nawawi itu mi'aton 100 wasama niata dan 8 wa isruna dan 20 apanya dirhamnya. Kalau menurut Imam Nawawi 500 kati itu 128 dirham wa arba'u asba'in dan 4/7 dirhamin, 4/7 dirham. Wa taroka dan meninggalkan siapa al-musonef kisman kepada bagian khomisan yang kelima yang tidak diterangkan. Wa adapun yang kelima itu al-mau air al-mutahhiru yang suci, al-haramu yang haram. Suci tapi haram. Contohnya bagaimana kalau wudhu seperti wudhu bimain dengan air maksubin yang digosok. Gosok itu gimana sih? Gosok itu pakai air tanpa permisi tuannya. Nah, itu namanya gosok. Au musabbalin atau disediakan lisurbi untuk minum, atau air itu untuk minum malah diambil untuk wudhu. Padahal seharusnya kalau sedianya untuk minum baik, tidak teh air yang lain, maka selebih baiknya bertayamum kalau tidak teh air kan begitu. Maka itu hukumnya haram. Kok mau ngelaan akhirnya mati kehausan, maka itu tidak boleh, haram hukumnya. Nah, jadi malam ini itu air itu terbagi ada 4 dalam jenis penggunaannya. Yang pertama suci dan mensucikan atau disebut air mutlak. Jadi di sumur air dari contoh air sumur, Mas Kami taruh di timbo ceduk ke ember ya tetap namanya air sumur. Ditaruh di cangkir ya tetap namanya air sumur. Nah yang seperti itu namanya air mutlak. Yang namanya air mutlak yang seperti itu namanya suci dan mensucikan tanpa makruh. Yang kedua, suci mensucikan tapi makruh di badan. Contoh air yang di wadah di besi tadi. Nah, itu ya. Kalau terkena paparan sinar matahari dan terasa hangat. Karena itu nanti karat itu akan bercampur di situ. Kecuali wadahnya itu dari emas atau perak.
tapi tidak haram tadi, sekedar makruh ya. Bahkan menurut Imam Nawawi tidak makruh. Jadi yang dua ini itu boleh dipakai untuk mensucikan, boleh untuk wudhu atau mandi wajib atau untuk menghilangkan najis. Lah yang 3, 4 ini nanti itu yang tidak boleh, yang jenis 3 nomor 4. Yang pertama, yang nomor 3 yaitu suci tapi mustakmal. Nah, jadi sudah terkena, sudah dipakai untuk bersuci, baik untuk menghilangkan najis maupun bersuci dari hadas, baik untuk mandi wajib ataupun berwudu. Atau air yang berubah namanya, contoh ini tadi jadi air kopi, air teh, maka yang seperti itu tidak bisa lagi untuk mensucikan baik dari hadas maupun dari najis. Nah, kecuali campurnya tadi bercampur dengan yang tempat lewat dia tadi, atau tempat dia diam, atau tempat dia berjalan air, maka itu tidak apa-apa walaupun campur. Yang terakhir namanya air najis. Lebih-lebih lagi tidak boleh untuk bersuci. Kalau yang nomor 3 tadi, kalau sekedar untuk nyuci pakaian yang tidak terkena najis masih boleh. Atau ibaratnya basuh kaki masih boleh. Atau untuk masak masih boleh. Tapi kalau yang keempat ini enggak boleh sama sekali. Kita taruh di tangan kita ya termasuk kita terkena najis walaupun itu air. Yaitu namanya air najis. Air najis nanti ada 2 macam, yaitu kurang dari 2 kula dan lebih dari 2 kula. Kalau kurang dari 2 kula, maka berubah nggak berubah kok terkena najis, terkena telek cicak maka tetap hukumnya najis. Tapi kalau kok lebih dari 2 kula, nunggu berubah dulu apa enggak? Kalau enggak berubah ya tidak najis. Itu kalau lebih dari 2 kula. Intinya begitu. Ada yang terakhir yang tidak diterangkan, yaitu namanya air yang suci tapi haram digunakan. Contoh yaitu air gosok atau air mencuri atau air yang disediakan untuk minum, maka tidak boleh untuk bersuci, hukumnya haram. Itulah namanya bentuk-bentuk daripada air. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin. Faslun fi dzikri syai'in minal a'yani al-mutanajjisi wa ma yadharu minha. Besok menerangkan yaitu sesuatu itu najis tapi bisa dimanfaatkan. Contoh ibaratnya kulit bangkai lah, intinya menyamak.